Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi teladan adalah hal yang paling penting dalam peningkatan karakter anak. Saya Melia Faradisa, SPD, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Banyumas, akan memaparkan beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Siapa yang tidak mengenal Ki Hajar Dewantara? Tokoh sentral dalam perkembangan pendidikan Indonesia ini, pemikiran-pemikirannya telah banyak yang digunakan sebagai pakem dasar dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Hingga kini, ada 3 pokok pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara yang dijadikan sebagai dasar perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Pertama, pembelajaran yang berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, seharusnya anak dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya dalam mengenyam pendidikan melalui proses pembelajarannya. Dalam hal ini, kita sebagai pendidik harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa merasa dihargai, siswa merasa dicintai, dan tentu saja mereka dapat mengembangkan segala potensi yang mereka miliki dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara telah menegaskan dalam filosofinya bahwa kita sebagai pendidik adalah seorang penuntun, di mana kita akan menuntun anak didik kita menjemput kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana tujuannya adalah agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Kodrat alam merupakan lingkungan anak itu berasal, yaitu karakter dan sifat dasar yang dimiliki oleh setiap anak. Hal ini tidak boleh kita lupakan. Sebagai seorang pendidik, kita harus memahami bahwa berbeda anak, berbeda pula cara merawat dan cara memperlakukannya. Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya menyebutkan bahwa kita sebagai seorang pendidik bagaikan seorang petani dan anak-anak bagaikan benih-benih atau biji-biji yang telah disemai. Nah, ketika biji-biji atau benih-benih itu walaupun berasal dari benih yang kurang berkualitas, tetapi kita sebagai pendidik dapat merawat dan menanamnya dengan baik, maka benih itu akan tumbuh dengan baik. Begitu pula sebaliknya, walaupun benih-benih itu berasal dari benih yang berkualitas, tetapi kalau kita tidak bisa menanamnya dengan baik, tidak bisa merawatnya dengan baik, maka tanaman itu tidak akan tumbuh dengan baik. Sama artinya dengan menuntun anak. Sebagai seorang pendidik harus mampu mengenali kodrat alam yang dimiliki anak agar mampu memberikan tuntunan dan perlakuan yang sesuai agar dapat menumbuhkan karakter dan budi pekerti anak tersebut dan menjadikannya sebagai sebaik-baiknya manusia. Dan tentu saja dengan hal ini kita akan dapat menghasilkan pembelajaran yang merdeka, pembelajaran yang berpusat pada anak, dan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman di sini diartikan kita sebagai pendidik harus tetap terbuka kepada perkembangan zaman. Tentu saja dengan tidak meninggalkan norma dan jati diri bangsa. Dengan sikap keterbukaan ini diharapkan anak didik mampu memantaskan diri terhadap perkembangan pendidikan tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu trilogi pendidikan semboyan yang sangat terkenal dari beliau, yaitu Ingarso Sungtulodo,
Ingmadyo Mangunkarso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Inilah yang menjadi poin utama dalam aksi guru untuk menciptakan pendidikan yang terarah dan baik kepada anak. Konsep atau pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ini telah dijadikan sebagai tuntunan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka yang beberapa tahun ini telah diimplementasikan di seluruh negara Indonesia. Saya sebagai seorang pendidik sudah selayaknya dapat menjadi teladan bagi anak didik saya. Saya harus bisa memberikan contoh-contoh yang baik, menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, dan menggiring anak didik agar mereka dapat dengan mudah mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri mereka. Motivasi dan strategi mengajar yang baik juga dapat membangun semangat anak didik agar mereka tetap mencintai belajar dan segala prosesnya. Bapak Ibu guru hebat semua, dalam pelaksanaannya pemikiran Ki Hajar Dewantara ini memiliki beberapa tantangan. Salah satunya menurut saya adalah bagaimana kita sebagai seorang pendidik dapat menjadi teladan bagi anak didik kita. Karena kita adalah seorang guru yang digugu dan ditiru. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat adalah contoh nyata bagi anak-anak kita. Sehingga solusinya adalah bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang terbaik, bagaimana kita bisa menjadi pendidik yang terbaik, dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga anak didik akan mendapatkan contoh yang nyata, yaitu dari diri kita sendiri. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang menyiratkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat mengajarkan kita untuk menjadi pendidik yang mampu mencetak generasi bangsa yang berkualitas, berkarakter, berbudi pekerti, dan membanggakan. CGP Angkatan 8, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.